Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen uji kinerja yang saya hormati, perkenalkan nama saya Jajan Musandi. Saya mahasiswa PPG PAI dalam jabatan 2 tahun 2021 di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Berikut adalah video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Materi pokok dalam pembelajaran ini yaitu tentang sholat kewajibanku dengan submateri hikmah sholat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke kelas, kita laksanakan dulu protokol kesehatannya, yaitu dengan mencuci tangan dan di tes suhu tubuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Sebelum pembelajaran, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membaca doa dulu ya, supaya pembelajaran kita ini lebih hikmat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan ambil untuk memimpin doa. Selanjutnya kita membaca surah pendek terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kita harus berdoa? Kenapa kita harus membaca surah pendek? Karena dengan membaca doa dan membaca surah pendek, kita akan terbiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, Bapak mau mengabsen dulu ya. Bapak sebutkan satu persatu ya. Yang hadir acungkan. Ambil. Aurel, Marsa,
Aura, Jamil, Erik, Nur Najwa, Risa, kemudian Rakli, semuanya hadir ya? Hadir, alhamdulillah. Selanjutnya silakan untuk mengecek kebersihan bangku dulu. Lihat dulu di bangkunya kalau ada kotoran, kalau ada sampah ambil. Sudah mengecek kebersihannya? Bapak akan menampilkan dulu slide tentang badan ini. Coba lihat ya. Nah, jangan lupa harus ingat kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan karena kalau masih terakhir pakai masker, terus menjaga jarak dan mencuci tangan. Oke. Biasanya dulu berdoa sebelum belajar dan baca surah pendek. Nah, ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Siapa? Coba. Saya Pak. Silakan. Apa? Inti ibadah salat. Inti ibadah sholat. Ya, yang pertama yang kita bahas pada minggu lalu itu adalah inti ibadah sholat. Ada lagi yang kedua, apa? Coba. Pengertian sholat. Terus kali itu tengah. Siapa yang tahu tentang inti ibadah sholat? Coba inti ibadah sholat. Siapa yang mau mencontohkan? Betul sekali di tengah. Sholat artinya apa? Doa betul. Nah, sholat secara bahasa adalah namanya doa. Kita lanjutkan ke tepuk semangat biar semangat. Siap? Ya. Tepuk semangat. I am the best. You are the best. We are the best, the best, the best. Coba lihat ke depan. Bapak akan memberikan suatu motivasi. Nah, coba baca Jamil. Laisa jamalu bi anwar bil zainuhu anna jamalul jamalul ilmi wala adabi. Coba Najwa baca artinya. Keindahan dan kebenaran pakaian yang berhias, keindahan Laisa jamalu bi atwabin jayyina innal jamala jamal ini mana? Sesungguhnya ya Laisa, keindahan itu tidak terletak pada pakaian ternyata adanya ada pada mana? Ada ilmu kan? Ada, ya. Ada pula apa? Apa yang maksud dengan adab? Adab itu kesopanan apa? kesopanan. Tata krama. Jadi kita itu jangan hanya punya ilmu, jangan hanya menuntut ilmu, tapi harus memiliki adab. Selanjutnya, coba, oke baca. Terima kasih tepuk tangan. Karena kalau hanya berilmu, iblis pun ilmunya bahkan bukan lebih tinggi dari manusia, bahkan lebih tinggi dari malaikat ilmunya iblis itu. Malaikat itu pernah berguru ke iblis selama ribuan tahun. Dia itu paling pintar, tetapi dia tidak memiliki adab kesopanan sehingga dia tidak mau menuruti perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Selanjutnya kita lihat video ini. حي على الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Siapa yang mau bertanya tentang video motivasi sholat ini? Ya Pak.
Ya, silakan. Apakah boleh sholat di pinggir jalan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya, bolehkah sholat di pinggir jalan? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan Tapi. Boleh. Boleh. Ada yang mau menambahkan lagi? Siapa? Ya, Tidak boleh. tidak boleh. Mana yang benar? Boleh atau tidak boleh? Boleh. Boleh. Boleh kalau tidak ada masjid, kalau tidak ada bangunan di situ ya. Tidak boleh kalau ada masjid. Kalau ada masjid mah tidak boleh, ngapain di pinggir jalan karena ada masjid. Jadi jawaban boleh dan tidak boleh itu bisa benar dua-duanya ya. Yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang hikmah sholat dan tentang praktik sholat. Tujuan pembelajaran dalam materi hikmah sholat ini ada 4. Nah, yang pertama menentukan hikmah sholat. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengemukakan hikmah sholat. Setelah menentukan, maka harus dikemukakan hikmah sholat itu apa saja. Nah, ini ya. Yang kedua. Yang ketiga, yaitu menemukan tata cara praktik sholat yang benar. Nah, ini dia. Nah, nanti anak sekalian harus bisa menemukan tata cara praktik sholat yang benar bagaimana. Yang terakhir, yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini, menceritakan pengalaman hikmah ibadah sholat di rumah atau sekolah. Jadi, ya, sekarang kita perhatikan langkah-langkah dalam proses pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ada apa? Nanti akan dikelompokkan ya menjadi 3 kelompok. Yang kedua, mengamati video dan mempelajari materi. Nanti akan bagikan materinya, akan dipertontonkan videonya dan dipelajari. Yang ketiga apa? Nanti akan bagian KPD, kemudian seperti biasa dibaca, dipahami, kemudian dikerjakan. Nanti keempat, kumpulkan informasi dari KPD dan KPD. Yang kelima apa? Kerjakan KPD untuk tahap 5 dan tahap 6 apa? Diperiksa jawabannya, kalau sudah dikerjakan diperiksa lagi. Nanti kalau ada yang kurang tepat. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya, bakal akan melakukan pembagian kelompok ya. Jadi berhitung dulu dari 1 sampai berapa? Sampai 3 ya, karena akan dibagi kelompok. Jadi nanti nomor 1 dan nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan nomor 3. Silakan ambil berhitung. 1, 2, 2. Pegang dulu bejanya. Dibuka bukunya, dibaca dulu. Selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran tentang tata cara praktik sholat. Setelah berdiri tegak menghadap kiblat, kita baca Niat. Masya Allah, bagus. Bacakan niat solat subuh. Solat subuh. Usolli farda subhi rak'ataini adaan lillahi ta'ala. Solat subuh. Usolli farda subhi arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya. Solat asar. Usolli fardan asri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Ya, solat maghrib. Usolli fardal maghrib salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala. Solat isya.
أصلي فرض العشاء 4 ركعات أداء لله تعالى. Kemudian takbiratul ihram. Allahu akbar. Allah. Masa ni niat dalam hati. Sahaja aku solat asar 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu akbar. Allahu Akbar. Seterusnya, baca doa iftitah. Dengar Ustaz baca. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. Selepas doa iftitah, baca Surah Al-Fatihah. Ipin, baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sadaqallahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian terus duduk di antara dua sujud. Bacaannya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini Wa'fu anni. Lepas tu sujud lagi sekali. Bacaannya sama macam sujud pertama. Bila di rakaat kedua, setelah bangun dari sujud kedua, kita baca tahiyat awal. Dengar Ustaz baca. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد. Kemudian bangun dan buat rakaat seterusnya. Di rakaat terakhir nanti, kita kena baca tahiyat akhir. Upin, baca. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Bagus. Kita akhiri solat kita dengan Salam.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Ingat, solat sah jika sempurna rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Setelah mengamati video pembelajaran tentang praktik sholat, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Saya Pak. Silakan. Apakah boleh anak kecil menjadi imam salat? Pertanyaannya adalah, bolehkah anak kecil menjadi imam dalam sholat? Siapa yang menjawab? Pak. Ya, Boleh. boleh. Kenapa boleh? Karena sudah disuruh baca Al-Quran. Karena sudah bisa membaca Al-Quran. Ada lagi yang mau menjawab? Iya Pak. Ya, silakan. Tidak boleh. Boleh atau tidak boleh? Bisa dua-duanya jawabannya. Boleh kalau anak kecil itu sudah pintar membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, boleh asalkan di sana tidak ada lagi orang yang dewasa. Tapi kalau ada orang yang dewasa, usahakan dulu orang yang sudah dewasa, ya. Begitu. Tepuk tangan. Nah, Bapak akan membagikan RKPD ini, kemudian kerjakan. Baik anak-anak, lihat ke depan ya. Ini adalah LKPD yang harus adik-adik kerjakan. Nah, yang pertama dalam LKPD itu ada nama kelompok. Di sini isikan ya nama kelompoknya, kelompok berapa, nama anggotanya di sini ditulis. Selanjutnya dilihat tujuan pembelajarannya. Kemudian alat bahan yang harus dipersiapkan dalam pembelajaran ini, yang pertama itu buku PAI ya, sudah ada, kemudian gambar-gambar, kemudian video belajar juga, kemudian slide tadi nanti tambahkan, kemudian artikel dan kata lagi. Setelah itu dibuka lagi dalam satunya, dibuka lagi baca tentang ketujuh penggunaan KPD. Penggunaan KPD akan kita bagi apa saja. Caranya dalam yang pertama itu baca dan pahami hubungan pembelajaran. Yang kedua apa? Ya, yang ketiga. Ya, yang keempat. Yang kelima. Yang keenam. Yang ketujuh. Yang terakhir. Nah, yang pasal ini ya, masalah apa saja yang kita baca. Ingat tata cara kaki sholat. Ada 10 poin. Nomor 1 apa saja? Nomor 1 kita sendiri baca. Sampai kita sampai ke poin. Nah, dilihat ya materinya sampai nomor 10. Ada tahap stimulasi, ya, ada tahap stimulasi. Ada apa saja di sini? Amati video, kemudian jawab pertanyaannya. Nih, ada amati video, kemudian kita kerjakan dong nih. Ada satu, kemudian jawab. Apa yang mau disiplin? Kenapa syarat bisa mendisiplinkan waktu? Ya. Kemudian yang kedua nih ada gambar, kemudian jawab. Bagaimana hubungan antara gambar ini? Kemudian pada data collection, anak-anak juga harus menonton lagi ke ya, ini videonya. Kemudian analisis videonya dan disimpulkan. Dan yang terakhir nomor 8, nah, saya tanya apa? Bagaimana mengerjakan kita sholat bagaimana?
sudah? Nah, kalau sudah, diperiksa lagi ya. Diperiksa lagi kalau ada yang salah atau kurang lengkap. Dibaca lagi, lihat lagi. Dirapat. Lihat lagi. Satunya ada yang kurang pas ya? Ya, lihat lagi. KKP-nya. Lihat lagi. Satunya ada yang kurang pas ya? Ya, lihat lagi. KKP-nya. Ya, nanti kita salah dalam menjawab. Sudah beres semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang dipresentasikan ya hasil diskusinya ke depan masing-masing kelompok. Kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan. Nama saya Amil sebagai moderator dan teman saya Raffi. Untuk hasil materi akan disampaikan oleh teman saya. Pertanyaannya dipersilakan. 1. Apa yang dimaksud disiplin? Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib dan sebagainya. 2. Mengapa sholat dapat mendisiplinkan hidup? Karena waktu pelaksanaan sholat sudah ditentukan sehingga kita tidak boleh seenaknya mengganti, memajukan ataupun mengundurkan waktu pelaksanaannya yang akan mengakibatkan batalnya sholat kita. 3. Bagaimanakah hubungan gambar di atas dengan sholat? Gambar tersebut menggambarkan tentang hikmah sholat, yaitu kebersamaan dan persatuan orang sholat menghadap yaitu Baitullah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila teman-teman yang ingin bertanya silakan. Silakan. Kalau lupa rakaat, bagaimanakah apakah batal sholatnya? Jadi pertanyaannya, kalau kita lupa rakaat dalam sholat, bagaimana hukumnya sholat itu? Saya ingin menjawab. Tidak batal sholatnya, tapi harus menambahkan rakaat lagi. Ya, bagus, tepuk tangan. Jadi tidak batal ya sholatnya kalau kita lupa dalam mengerjakan sholat, harus ditambah lagi. Kalau lupa baru 2, ya tambah lagi rakaatnya. Ya begitu, bagus. Selanjutnya ada yang bertanya lagi. Saya Pak. Jika kita lupa membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, apakah kita harus membatalkan sholatnya atau bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi katanya, bagaimanakah kalau kita lupa dalam membaca doa kita dalam sholat? Bagaimana hukumnya? Ya, bagus. Tepuk tangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana katanya hukumnya membatalkan sholat tahu? Gimana? Kalau tidak sebut dan lain atau pendengaran. Betul sekali, tepuk tangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami laksanakan. Saya Amina sebagai moderator dan teman saya untuk hasil materi akan disampaikan oleh teman saya. Kepadanya silakan. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya Kak. Nah, ini Haura dulu. Bagaimanakah hukum salat orang yang bercanda? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan coba balik pertanyaan. Salat yang terakhir kami harus berusaha untuk mengadu
Ya, terus saya tengah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin itu adalah kepatuhan atau ketaatan terhadap tata tertib yang ada. Kalau di sekolah kita harus mematuhi tata tertib sekolah. Gitu. Kemudian, mengapa sholat dapat mendisiplinkan waktu? Ya karena sholat itu kan di waktu-waktu ya. Ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib. Apakah kita bisa mengerjakan sholat maghrib di waktu isya? Tidak bisa. Harus sesuai waktunya. Makanya sholat itu bisa mendisiplinkan hidup. Karena apa? Karena sholat juga ada waktunya. Tidak boleh sembarangan mengerjakan dalam sholat. Gitu. Selanjutnya ini menggambarkan apa? Ini menggambarkan. Bapak punya apa ya? Bukan gambar tidak semua. Nanti tuh, jadi gambar ini juga Bapak sholat itu menggambarkan tentang persatuan dan kesatuan. Kenapa? Karena dalam sholat kita diwajibkan menghadap mana? Kiblat ke satu arah. Kemudian ini lagi di mana tempat kiblat? Ada yang ada. Yang paling tepat dalam pertanyaan sujud itu adalah nomor A. Ini yang kaki dilipat, kaki bawah dilipat. Kemudian dapat kaki nyakinya. Ini dapat ada sholat tidak. Kemudian yang positif yang bagus ini tetap benar. Oke, ini yang bagus. Ini kalau kita salah kakinya dari kaki katanya. Nah, ini dapat dalam ini tadi Pak. Ini kita salah. Kalau ada sujud seperti ini, kita salah sujud kalau kita salah sujud ini tangan patah. Jadi itu nanti kalau seperti ini, kakinya ini patah. Nah, selanjutnya silakan adik-adik bila ada yang ingin bertanya tentang pembelajaran kali ini. Kalau ada yang masih kurang paham, silakan ada yang mau bertanya. Saya Pak, Silakan, Dewi. misalkan saya lagi sholat terus ada teman yang memanggil terus saya jawab apakah saya berdosa? Jadi pertanyaannya kalau kita lagi sholat ya, lagi sholat ada teman yang memanggil, udah dijawab bagaimana hukumnya? Batal ya, jelas batal. Masa kita lagi sholat ya menjawab orang yang memanggil itu tidak boleh. Karena lagi sholat itu kita hanya boleh membaca bacaan sholat ya seperti itu. Silakan yang ingin bertanya lagi. Saya Pak, Ya, Bina. jika kita sholat kemudian ada ular yang mau menggigit kita, apakah boleh membatalkan sholat atau bagaimana? Kalau kita lagi sholat, kemudian ada ular yang mau menggigit kita misalkan, apakah kita harus membatalkan sholat? Nah, Bapak sarankan tidak ya, tidak boleh. Kalau misalkan kalau di depan kalian itu ada kayu atau apa, nah pukul saja itu ularnya boleh, ya tidak apa-apa. Nah selanjutnya adik-adik kita akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran kali ini. Coba kelompok 1, apa yang dimaksud dengan hikmah sholat? Hikmah sholat artinya inti ibadah yang timbul sebagai akibat kita mengerjakan sholat. Ya, terima kasih bukan. Kelompok 2, sebutkan hikmah sholat itu apa saja. Boleh menyebutkan 3 saja. Hikmah salat yaitu 1. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Disiplin waktu. 3. Hidup bersih. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok 3, sebutkan tata cara sholat yang benar minimal 3. 1. Berdiri tegak. Berdiri tegak. Yang pertama berdiri tegak dan membaca niat ya. Yang kedua Takbiratul ihram. takbiratul ihram. Yang ketiga Meletakkan tangan di perut. ya tepuk tangan. Selanjutnya Bapak mau melakukan penilaian ya. Penilaian tentang hasil pembelajaran kita kali ini. Bapak mau bertanya kepada salah seorang. Ya, Hadina, coba apa yang dimaksud dengan hikmah sholat? Hikmah salat adalah inti ibadah salat yang timbul setelah melaksanakan salat. Betul sekali, tepuk tangan. Ya betul sekali ya. Jadi hikmah sholat itu adalah inti ibadah yang muncul atau timbul setelah melaksanakan sholat. Selanjutnya coba Marsa sebutkan minimal 2 hikmah sholat. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin waktu. nah selanjutnya tentang praktik sholat. Bapak mau bertanya, coba Rafli. Ini nomor 1 Rafli, ini apa? Coba jelaskan. Coba apa? Berdiri tegak menghadap kiblat. Betul sekali. Nomor 6, Sujud. sujud dengan melipatkan kaki ya. Kemudian yang nomor 3 ini, coba nomor 3 ini. Meletakkan tangan di antara pusat dan dada.
Selanjutnya Bapak mau menyimpulkan tentang pembelajaran yang telah kita laksanakan kali ini. Hikmah sholat itu adalah inti ibadah sholat yang timbul setelah kita melaksanakan sholat. Jadi hikmah itu akan terasa jika kita sudah melaksanakan sholat. Hikmah sholat yang pertama adalah mengingat Allah. Nah, dengan sholat kita akan mengingat Allah. Karena apa? Karena dengan sholat kita itu akan mengucapkan apa? Allah. Hikmah sholat yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Hikmah sholat yang ketiga adalah disiplin waktu ya. Nah, tadi jelaskan sholat itu di waktu ya. Yang ketiga yang keempat sholat itu adalah dengan sholat kita kan bersih. Karena apa? Sholat kita akan apa dulu? Kan harus bersih ya. Harus bersih dari kotoran, harus bersih dari najis. Sholat juga akan membuat kita hidup jadi tertidak, juga bersikap hati, juga hidup damai dan terakhir tenang, tidak kebersamaan. Kemudian tentang tata cara praktik sholat. Nah ini gambarnya. Yang pertama kita harus apa dulu? Berdiri tegak menghadap kiblat. Kalau kita berdiri tegak bagaimana? Kita akan boleh duduk, boleh berbaring ya. Boleh berbaring dulu. Kalau kita mau. Nah itu juga sambil mengucapkan nih. Nah, bagaimana? Yang satu, coba satu bagaimana? Nah sebenarnya yang kedua itu satu kilo. Tapi yang itu kan kebenaran ini di ya, biar ini sini. Kalau dari sini, kalau depan dari ya, tapi ini ya. Tapi ini bukan bawah. Selanjutnya, nah setelah kita satu kilo kan, yang selanjutnya itu kita kan sini ya. Dan kalau sini, dari sini ya, sini. Harus sini. Kemudian yang keempat aku, ini harus dari ini terus. Kita boleh begini, dia boleh begini, ya, dia boleh begini. Harus begini, harus. Terus nah itu. Kemudian selanjutnya ini, nah, kita yang kanan, dulu ya. Kemudian itu apa? Ini apa? Dulu yang ada. Ini tangannya segini ya, ini yang satu yang segini, yang satu lipat, kita lagi begini, yang satu ini lipat, juga sama sama segini. Ya, biar lu kan awal. Kemudian kita lagi baca. Materi minggu depan itu yaitu membaca buku, baca ya buku halaman 72 sampai 74. Kemudian di materi tulis ya, gimana kan di belajar di mana? Kedua, kita baca yang Yesus. Kemudian yang ketiga siapakah nama ayat Yesus? Alaihissalam. Mana yang bukan Bapak? Nah, itu untuk minggu depan kita bisa keterangan. Alaihissalam dan habis. Bagaimana sudah selesai tulis? Terima kasih atas pembelajaran kita kali ini. Bapak hanya mau sedikit merefleksi ya. Semua kelompok belajar tadi sudah sangat bagus sekali, sudah aktif sekali. Untuk pertemuan selanjutnya Bapak mengharapkan untuk semuanya lebih aktif lagi ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah belajar dengan baik. Tepuk tangan. Selanjutnya kita akan menutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Bapak ucapkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak berdoa supaya adik-adik semua menjadi anak-anak yang pintar dan sukses semuanya. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.